Saya berpikir keras gimana caranya supaya lembaga ini harus benar-benar baik, bagus, legal, dan sesuai yang diharapkan, dan harus bertahan dan harus berjuang. Semuanya dirubah dari tatanan nama, manajemen, sistematis, semuanya berubah menjadi LPK Mulia Cendekia Education. Oke, konbanwa minasan, kembali lagi bersama kita di podcastnya MCE Mosi. Oke, hari ini kita akan bicarakan mengenai apa sih LPK Mulia Cendekia Education itu. Maka dari itu, kita sudah kedatangan tamu, yaitu ada Bapak Hari Rahmat Mulyadi, SHMH, sebagai Direktur Utama dari LPK MCE, dan ada Ibu Dian Kamelia sebagai Staf Manajemen dari LPK MCE. Oke, kita akan membicarakan beberapa pertanyaan yang pastinya sudah ditanyakan oleh minasan semuanya. Pertanyaan pertama ini untuk Bapak Hari ya Pak ya. Yang pertama, boleh ceritain ya Pak, histori dari LPK Mulia Cendekia Education ini seperti apa? Ya, ini sangat unik dan menarik ya, terutama histori dari awal mula berdirinya LPK Mulia Cendekia Education. Jujur saja, saya ini bukan ex-Jepang, tapi kenapa bisa mendirikan sebuah lembaga pelatihan bahasa dan budaya Jepang bahkan sampai pemberangkatannya. Intinya di sini adalah dari awal itu saya itu bekerja sama teman waktu 2018 itu teman yang mengajakin membuka lembaga pelatihan kerja untuk ke Jepang. Pada saat itu hanya saya sebagai manajemen saja mengolah dan mengatur, dan tidak tahu koridor seperti apa yang harus ke Jepang. Yang penting saya menyiapkan SDM-nya dari mulai instruktur atau tenaga pengajar yang berkompetensi, dari manajemen yang bagus, kemudian nanti kita akan bekerja sama perusahaan Jepang waktu itu. Kemudian singkat cerita, ketika menuju ke 2019 adalah sebuah dinamika ya yang mengguncang, yaitu dengan adanya COVID ya. COVID itu hampir semua ya di bidang usaha, termasuk salah satunya adalah di bidang lapangan untuk pemberangkatan ke luar negeri, ya, pekerjaan di bidang ke luar negeri ini khususnya ke Jepang. Saat itu kan sangat ketat sehingga tidak ada pemberangkatan. Nah, dari sanalah mungkin kami sama teman-teman itu memutuskan untuk beres dengan lembaga pemberangkatan dengan nama yang lain. Setelah beres, saya memutuskan sendiri karena pada saat itu juga saya sebagai Ketua HILSI, Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia untuk DPC Kabupaten Garut. Nah, sekarang berbicara kayak gini, masa Ketua HILSI tidak punya lembaganya? Masa Ketua HILSI LPK-nya pun juga tidak berjalan? Saya berpikir keras gimana caranya supaya lembaga ini harus benar-benar baik, bagus, legal, dan sesuai yang diharapkan, dan harus bertahan dan harus berjuang. Semuanya dirubah dari tatanan nama, manajemen, sistematis, semuanya berubah menjadi LPK Mulia Cendekia Education. Memang tempat-tempatnya untuk mendidik para cendekia atau calon-calon ya SDM yang kompeten, profesional, produktif, khususnya untuk siap berkarir di negeri Jepang. Nah, itu sebenarnya intinya. Dan alhamdulillah sampai saat ini bukan masalah siapa di mana tempatnya, ya, bukan apakah ini ex Jepang dan tidak, bukan, tapi seberapa jauh satu manajemennya, pengolahan lembaganya seperti apa. Itu yang terpenting di apapun, di bentuk usaha apapun ya. Yang kedua, sistematisnya. Baru yang terakhir adalah seberapa besar relationship-nya yang berhubungan dengan bidang tersebut. Khususnya alhamdulillah MCE sampai saat ini terus berdiri dan berkembang, dan luar biasa, salah satu lembaga terbaik pertama mendapat penghargaan sebagai LPK terbaik se-Jawa Barat. Terima kasih.
ya, Itu Pak, ya. alhamdulillah. Perjuangannya Perjuangan panjang panjang. gitu ya. Sebenarnya kan dari 2 tahun Covid kan, betul-betul tidak ada pemberangkatan sama sekali karena kan ditutup ya, lockdown kan, tidak boleh ada penerbangan, tidak boleh ada penyaluran tenaga asing. Pokoknya 2 tahun betul-betul Ya, total mati total. sama sekali, tidak ada pemberangkatan, tidak ada siswa bahkan. Siswa sekalipun juga tidak Nggak ada. ada gitu, bahkan siswa yang sebelumnya udah mau berangkat pun stop, nggak boleh Gitu. karena ada lockdown gitu. Pokoknya perjuangan luar biasa. Tapi gimana sih Bu Pak caranya ngesiasatin gitu Bu ya pada saat Covid gitu kan, ada tadi bilangnya nggak ada siswa gitu Bu ya, kalau misalkan terus ada yang nggak bisa berangkat juga siswanya. Iya. Kan kalau nunggu-nunggu Bu kapan nih berangkatnya Bu? Visa udah keluar, sudah terbit, terpending lagi 6 bulan. Pokoknya luar biasa. Betul. Cara ngatasinnya gimana? Iya. Jadi gini, kalau untuk siswa yang pada saat itu tidak bisa berangkat, udah jelas kita menjelaskan sesuai aturan pemerintah. Biasanya posisinya ini adalah lagi lockdown, lagi COVID. Setelah COVID beres baru bisa berangkat. Panjangan dokumen. Saat itu kecuali hanya untuk jam kaigo yang dibutuhkan. Iya, waktu itu ada beberapa. Ada surat keterangan. Namun itu pun juga beberapa. persyaratan dan segala macamnya harus benar-benar Komplit. komplit dan jelas. Tes COVID-nya, PCR sampai PCR semuanya benar. dari sini PCR, di bandara PCR lagi, ketibaan di Jepang PCR lagi, asrama PCR, pokoknya anaknya udah habis dicobain aja itu. Nah, Ya, Bu, ya? Iya. namun ada yang lebih berat daripada itu apa? Selama 2 tahun COVID, kita tidak mendapatkan siswa sama sekali. Ini yang berat. Iya. Jujur, waktu saat itu pun juga, apalagi itu baru awal mengembangkan di lembaga MCE ini, pemberangkatan ke Jepang, pelatihan bahasa dan budaya Jepang, sempat mau mundur dan mau tutup karena kita dengan berhenti 2 tahun, siswa tidak ada, mau ada siswa mau tidak, tetap saya punya instruktur, ya, punya manajemen, dan semuanya itu harus benar berjalan, ya, dari salary dan lain sebagainya. Tapi saya punya keyakinan seperti ini, apapun jenis usahanya, apapun pekerjaan atau bisnis di bidang apapun, kalau kita memiliki keyakinan, ya, dan memiliki pemantapan, memohon sama Yang Maha Kuasa, dan terus bersabar dan bertahan, insya Allah Allah akan ngasih jalan yang terbaik. Dan itu salah satu kuncinya, rumusnya. Dan alhamdulillah itu salah satu patokan utama fondasi di MCE. Ada hikmah di balik itu. Selama kita masa Covid, tiba-tiba ada surat undangan untuk mengikuti BIMTEK akreditasi. Pas saat kebetulan Pak Haris setelah pelantikan Ketua Hilsi ya. Nah, kita mengikuti BIMTEK akreditasi, 2 administrasi, termasuk saya, dan waktu itu adminnya masih Teh Dini ya. Memutuskan untuk mengikuti BIMTEK. Akhirnya kita tidak ada siswa, terfokus untuk mengerjakan dokumen akreditasi. Nah, jadi hikmah juga buat kita ya selama Covid itu. Jadi kita bisa fokus untuk mengerjakan dokumen-dokumen akreditasi apa aja, karena kan memang pengurusannya rumit ya, sulit. Makanya luar biasa sekarang. Sampai jam 10 malam, 10 Meyakin malam. apapun yang terjadi pasti ada nih. Ada hikmah di balik itu. Sampai kita udah bukan nggak sanggup bayar sewa ruko, kita pindah ke kontrakan rumah di belakang rukonya itu. Di sana kita fokus untuk ada hikmahnya lah, pada selalu ada hikmah di balik itu. Nah, alhamdulillah mengikuti aktivitas. Diperjuangkan. Naik turun ya Bu ya. Betul. Jelas. Kayak gitu. Sampai mungkin awalnya bisa naik, terus cepat kayak Covid turun dulu drastis. Bahkan setelah Covid bisa naik lagi. Iya. Itu sih Ya, fluktuatif. Motivasi Pasti. lah, kekuatan. Dinamika itu. Yang penting jangan lupa selalu optimis, terus berikhtiar, dan apapun itu selalu melibatkan Yang Maha Kuasa. Terakhir baru tawakal dan sabar. Insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Job ordernya apa? Contoh misalkan Kaigo perawat, perusahaannya dulu kemarin ke sini. Itu kemudian pengolahan makanan, perusahaannya pengolahan makanan ke sini. Gitu. Berarti semua loker-loker yang dikirimkan atau yang diinformasikan itu udah pasti apa yang jobnya? Iya. Gitu. Dan kalau tidak datang ke sini, kami tidak mau. Kita mau yang pasti-pasti saja. Dari perusahaan bisa lihat Iya. jobnya apa nih. Oke. Karena
kan banyak ini ya ada job Bu, ada job ini ya, ini minta anak sekian, asal minta subjeknya belum Jelas. mungkin ada juga yang memang perusahaan besar tiba-tiba minta gitu, cuman kan kita belum tahu nih seperti apa gitu. Jadi ya belajar dari pengalaman yang sudah-sudah ya Pak. Analisanya benar-benar Harus matang lah, mantap dan harus kuat. Dan yang terpenting adalah alhamdulillah LPK MC ini adalah salah satu LPK yang legal standingnya jelas. Kita bukannya sebagai cabang SO lagi, tapi kita udah cabang P3MI. Mau magang, mau TG, kita udah berhak karena kita sebagai PLT-nya. Itu cabangnya, sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Sudah terakreditasi dan sudah terkoneksi, baik pusat maupun daerah, dinas-dinas tertentu. Jadi sangat pas, cocok, dan layak, dan sangat legal. Gitu. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi. Nggak usah ragu. Buat minasan semua. Mungkin nanti dari segi legalitas juga minasan semua bisa cek sendiri ya, karena kan kita juga ada surat nomor perizinan, ada Disnaker, ada nomor surat perizinan dari sekarang sudah keluar lagi izin OSS, itu kan sudah ada nomornya, bisa cek sendiri lah. Sekarang tuh jauh lebih gampang untuk mengecek legalitas. Udah percaya ya Bu ya. Betul, dari kelembagaan Kementerian Tenaga Kerja juga nanti minasan tinggal searching aja LPK Mulia Cendekia Education, itu nanti udah keluar. Nomor VIN-nya berapa itu bisa ngecek sendiri dari kelembagaan kita, keaktifan di kelembagaan kedinasan juga itu bisa dicek sih sebenarnya. Jadi sekarang lebih canggih ya, tinggal masuk ke web Kemenaker Kementerian, masukkan nama LPK-nya itu nanti muncul. Ya, gitu. Oke, pertanyaan terakhir untuk Pak Hari. Harapan seperti apa sih Pak untuk LPK MCE ke depannya gitu, sebagai direktur utama? Baik, tentunya ya harapan pertama adalah selalu harus menjadi LPK yang terbaik dan terus maju, ya lebih baik lagi, ya terus konsisten, yang memberikan dampak positif, ya khususnya untuk mencetak SDM yang handal, profesional, produktif, dan memiliki landasan agamis untuk berdaya saing yang luar biasa nanti ke luar negeri, khususnya ke Jepang. Yang kedua, tentunya lembaga MC ini harus terus berkarya, memberikan inovasi-inovasi yang terbaik. Bukan hanya sekedar untuk mencetak SDM, tapi kita harus memberikan yang terbaik, berkarya bagi seluruh masyarakat, khususnya warga setempat. Kita pun juga dengan program-program baik dari pemerintah atau program reguler atau program-program yang mana menghasilkan SDM yang kompeten dan profesional, sehingga khususnya dengan adanya MCI ini semuanya bisa terwujud impiannya yang menginginkan berkarir ke Jepang dan bisa mengurangi tentunya adalah pengangguran yang ada di masyarakat, khususnya di Garut, Jawa Barat, dan seluruh Indonesia. Gitu. Itu yang tentunya harapannya harus menjadi manfaat bagi banyak semua orang. Gitu. Oke, tadi kan kita sudah berbicara tentang histori LPK MCE, apa ya, dari awal naik turunnya, jatuh bangunnya LPK MCE seperti apa gitu ya Pak, sampai LPK MCE dinobatkan sebagai LPK terbaik ke-1 sejauh ini. Amin. Semoga terus konsisten, ya, bertahan dan terus memberikan yang terbaik dan inovasi yang terbaik. Mungkin bisa kedepannya sebagai LPK terbaik nasional. Iya, amin. Harus lah. Harus. Kita akan terus haus dan harus selalu penasaran, jangan merasa puas dalam mencari ilmu, pengalaman, dan hal yang positif. Tentunya untuk banyak bermanfaat buat yang banyak orang ya, khususnya lembaga, harus jadi yang terbaik, insyaallah. Betul. Mungkin karena kita nanti akan membahas lagi mengenai pembiayaan, seleksi dan segala macam secara detail, nanti kita akan bahas bersama Ibu Dian kali ya Pak. Iya, siap. Gitu. Terima kasih juga untuk Pak Hari atas waktunya. Nanti sama Ibu Dian nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama. Ya. Ditunggu ya. Oke, baik. Terima kasih. Dadah.